Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan ngopeni iman lagi. Ya, sudah hari Rabu. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa sebelumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh memelihara iman kami bersama-sama melalui tayangan ini, dan biarkanlah Engkau yang merahmati kami ketika kami boleh mendengarkannya, menyaksikannya. Biarkanlah roh Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada kepada Timotius, pada suratnya yang pertama. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1. Itu saja yang akan kita renungkan. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi sesuatu yang sangat penting, sederhana, akan tetapi itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita selama ini tekun berdoa? Atau pertanyaan yang lebih dalam, apakah selama ini kita benar-benar sudah berdoa? Paulus menasihatkan kepada Timotius dan juga kepada jemaat bagaimana pentingnya berdoa, bahwa doa itu bukan hanya tentang pribadi kita masing-masing dengan Allah. Akan tetapi doa itu merupakan doa ketika kita mengingat orang lain. Ya, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena di saat-saat seperti ini, saat pandemi ini, apa-apa itu kan yang penting aku sehat, yang penting keluarga aku sehat, yang penting pokoknya ya aku sendiri oke, tapi yang lain belum tentu begitu. Tapi ternyata doa, terkhusus doa syafaat. Doa syafaat itu merupakan doa ketika kita mengingat yang lain, kita menyebut nama-nama mereka, dan kita memohonkan kepada Allah sesuatu yang baik untuk mereka. Katanya kalau kita berpikir apakah Allah itu jauh? Oh, katanya Allah itu hanya sejauh doa. Padahal Allah tidak pernah jauh, tapi itu hanya sebuah bahasa apa? Ketika kita mau berkomunikasi, ketika kita mau berdoa secara intim kepadanya. Saya tidak tahu apakah dengan cara seperti apa, dengan nuansa seperti apa. Doa itu tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain caranya sama. Ada yang harus lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala gitu, seperti sejak ajaran di sekolah minggu, ataupun matanya melek pun ada yang berdoa sambil misalkan melihat sesuatu, melihat awan atau langit, dan itu menjadi sebuah metode doa, dan setiap kita punya metode masing-masing. Akan tetapi ajakannya adalah kita senantiasa mengingat yang lain. Menjadi mengingat yang lain itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita tidak hanya mikirkan diri kita sendiri saja. Contoh, kita mikirkan, oh dulu saya sama istri saya atau sama suami begitu, dulu kami itu diperkenalkan sama orang ini, orang itu berjasa sekali dalam kehidupanku dulu. Kita ingat nama-nama seperti itu lalu kita doakan. Oh dulu itu saya itu ditolong gitu. Saya ditolong oleh seseorang ketika saya sedang mengalami musibah, tapi sekarang saya tidak punya hubungan lagi dengan dia, saya tidak bisa mengkontak dia. Saya mendoakan kepada Tuhan supaya dia baik-baik saja, sehat selalu. Ibu saya selalu bercerita, ibu saya ketika dulu hamil saya itu katanya mungkin stroke ringan gitu, sehingga sulit ngomong, perot kalau orang Jawa bilang, jadi susah ngomong. Dibawa pengobatan ke medis, ke alternatif, mental semua, tidak beres-beres. Lalu kemudian doakan oleh seorang pendeta. Dan ternyata ibu saya sembuh waktu itu. Ibu saya ingat betul namanya, dan ibu saya juga berdoa untuk. Dan itulah syafaat. Itulah ketika kita mengingat orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan kita. Kita mengingat orang-orang yang memang ditaruh Tuhan untuk memelihara kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saat video ini dibuat, tepatnya hari Rabu siang ini, begitu. Ini juga dibantu oleh teman-teman multimedia, seperti ada Saudara Arnold, ada Saudara Dito.
Mereka ada di balik lancarnya video ini, tersajinya video setiap minggu. Mungkin dalam setiap syafaat kita, setiap harinya kita bisa menyebut nama-nama mereka supaya Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan kebaikan dalam kehidupannya, Tuhan menuntun jiwanya sehingga boleh senantiasa mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan juga ada Mas Fajar juga yang juga terus membantu dan mensupport dan juga mendukung baik teknis ataupun moral begitu. Ada nama-nama yang nampaknya harus kita ingat lebih dalam, harus kita doakan, karena di sanalah ketika kita menaikkan syafaat kita. Dan sekali lagi Paulus katakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Kenapa? Karena doa itu bukan beban. Jangan sampai ketika kita berdoa itu merasa terbeban, justru doa adalah ungkapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan biarkanlah kita menaikkan doa kita itu dengan penuh ungkapan syukur. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan cinta kasih Tuhan semakin dalam. Mari kita tetap bersyafaat untuk dunia, bersyafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau ngopeni iman kali ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus bersyafaat. Berdoa bagi dunia, berdoa bagi semesta, berdoa bagi sekitar kami dan sesama kami. Ada banyak orang ataupun peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami dan kami ingin mengingat mereka dalam ungkapan syukur kami atas pemeliharaan cinta kasih-Mu. Tuhan berkatilah setiap mereka. Berkatilah setiap orang-orang yang memang Tuhan kirimkan dalam menunjukkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Termasuk untuk teman-teman multimedia GKI Sepanjang. Biarkanlah Tuhan menganugerahkan mereka kesehatan, Tuhan menganugerahkan kebaikan, Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang baik. Agar mereka senantiasa boleh berkarya dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian ngopeni iman kali ini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Jos.